Jadi sebelumnya kita sudah punya kesimpulan kalau domain pada ferromagnetik itu terbentuk untuk mengurangi magnetostatik energi. Sekarang apa yang terjadi dengan domain wall, ya domain wall yang di sini, yang merupakan dinding pembatas di antara dua domain. Dengan membentuk domain baru, kita membentuk domain wall yang baru, dinding yang baru juga. Nah, dinding domain ini juga punya energi sendiri. Jadi walaupun kita mengurangi magnetostatik energi dengan membentuk domain, tapi energi potensial di dinding domain ini bertambah. Jadi total potensial energi dari material magnetik tersebut tidak sepenuhnya berkurang. Jadi seperti yang sudah Anda lihat, pada kenyataannya bentuk domain itu tidak selalu segitiga atau segi empat yang bisa kita susun seperti puzzle sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi medan magnet yang keluar dari magnet tersebut. Jadi pertanyaannya adalah sampai kapan akan terus terbentuk domain? Jadi magnetic domain ini akan terus terbentuk ya sampai magnetostatik energi dalam keadaan setimbang dengan potensial energi yang ada pada dinding domain. Jadi magnetostatik energi yang turun akibat terbentuknya domain baru akan setimbang dengan potensial energi yang timbul akibat terbentuknya dinding domain yang baru. Ya. Jadi bagaimana struktur yang stabil dari sebuah material ferromagnetik yang memiliki beberapa domain? Struktur yang stabil didapat ketika total energi akibat penurunan magnetostatik energi dan kenaikan energi akibat pembentukan domain wall ini adalah minimum. Jadi overall internal energinya minimum yang bisa kita dapatkan yang merupakan kombinasi dari magnetostatik energi dan domain wall energi. Ya. Di sini kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai domain wall, apa yang terjadi pada magnetic moment pada domain wall, pada dinding domain ini. Jadi sebelumnya magnetic domain adalah daerah yang memiliki magnetic moment yang searah dan sejajar. Sedangkan domain wall adalah daerah di antara dua magnetic domain yang memiliki arah magnetic moment yang berbeda. Jadi yang terjadi pada daerah dinding domain atau domain wall ini adalah magnetic moment ini akan secara berangsur-angsur berubah arah dari arah yang satu ke arah yang lain. Jadi dia karena berada di dua domain yang berbeda arah, maka akan terjadi perputaran rotasi magnetic moment di daerah ini. Jadi domain wall ini disebut juga sebagai Bloch wall ya. Jadi magnetic moment di sini tidak langsung berubah drastis dari arah satu ke arah lainnya. Jadi langsung ke sini terus langsung berubah menjadi ke sini. Enggak seperti itu ya. Dia berubah pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ketika dipanaskan ya ada domain yang arah magnetik ya. Sekarang pertanyaannya adalah ya ketika kita bicara domain wall ini, kenapa ketika dipanaskan ada domain yang arah magnetic momentnya ke atas, ada domain yang arah magnetic momentnya ke samping, ke bawah, ya? Kenapa di sini ngarahnya ke sini? Kenapa di sini mengarahnya ke sini? Ya, itu sekarang pertanyaannya. Ya, arah-arah ini biasanya mengikuti preferred directions atau easy directions. Ya, ini adalah arah-arah yang ketika magnetic moment itu pindah ke arah tersebut, energi yang dibutuhkan untuk pindah itu sedikit. Makanya dia disebut sebagai easy directions atau preferred directions. Karena untuk pindah ke sana itu dia butuh energi yang sedikit saja. Ya. Dari tadi kita membahas terbentuknya magnetic domain dan dinding domain ketika ferromagnetik dipanaskan lalu didinginkan.
Sekarang apa yang terjadi jika pada material ferromagnetik yang memiliki domain ini kita beri medan magnet eksternal H, yaitu ya medan magnet eksternal H yang arahnya tuh searah dengan salah satu magnetic moment yang ada pada domain ini. Misalnya ini searah dengan domain A. Yang terjadi adalah domain wall ini bisa berpindah. Ya, jadi sehingga domain yang searah dengan H ini akan tambah besar, sedangkan domain yang tidak searah tambah kecil. Jadi sekarang kita bisa punya magnetisasi. Karena ini jauh lebih besar dari yang lain-lain. Sehingga kita bisa punya net magnetisasi. Jadi misalnya Anda punya besi yang nggak ada sifat magnetnya, yang bisa Anda lakukan untuk dia memiliki sifat magnet kembali adalah dengan memberi eksternal medan magnet. Anda listrik di satu arah, maka akan ada magnetic domain yang lebih besar dari yang lain sehingga M Anda tidak lagi 0. Yang di sini M-nya sama dengan 0. Jadi dia akan bersifat magnet kembali. Jadi tadi kita udah bicara domain wall ini bisa gerak-gerak ya, dan di domain wall ini terjadi rotasi magnetic moment. Oke. Itu. Nah, selain sifat-sifat sebelumnya, jadi ada tergantung dari temperatur, ada domain magnetic domain, ada domain wall. Jadi sekarang ferromagnetik juga memiliki sifat yang namanya magnetic anisotropi, yaitu properti yang dimana properti magnetiknya ini bisa berbeda tergantung pada sumbu kristalnya. Jadi properti magnetiknya ini tidak seragam. Ada sumbu kristal tertentu yang mudah bagi magnetic domain untuk berputar ke sana, mengarah ke sana. Ini disebut sebagai easy axis ya. Ini kalau mau pindah ke arah sana itu energi yang dibutuhkan sedikit. Ini mirip dengan yang kita bicarakan di sini tadi, easy direction ya. Terus ada juga sumbu kristal yang susah. Jadi dibutuhkan energi yang banyak untuk medan magnet eksternal yang banyak supaya magnetic momentnya mengarah ke sana. Di sini dicontohkan kristal BCC di mana memiliki easy axis di arah 100, mediumnya di 110 dan susahnya itu di 111. Jadi kalau Anda mau mengarahkan magnetic moment ke arah 111, maka dibutuhkan nilai H yang lebih besar dibandingkan dengan H yang diperlukan untuk magnetic momentnya pindah ke arah sumbu 100. Untuk FCC itu beda lagi easy axis-nya. Ini tergantung dari kristal dan materialnya. Ya, di sini diperlihatkan variasi nilai magnetisasi dari masing-masing aksis apabila diberi medan magnet eksternal. Ya, ini H yang dibutuhkan. Ini nilai magnetisasi, nilai M. Ini nilai H. Nah, di sini kita bisa lihat nilai magnetik saturasi atau MS ya bisa dicapai pada nilai medan magnet eksternal yang lebih kecil, yang artinya diperlukan energi yang lebih sedikit untuk mengubah arah magnetic moment ke arah easy axis dibandingkan ke yang hard atau medium. Ya ini mungkin di sini mungkin agak sedikit salah, ini yang biru harusnya sampai di sini. Nah, gini ya.